Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Kartika Baduri dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Antropologi Stambuk 2022 dengan NIM 3223122017 ingin mempersembahkan video yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Antropologi Lingkungan dengan dosen pengampu Pak Dedi Ardiansyah, MSI. Video ini berisi tentang perjalanan serta penjelasan mengenai lumbung padi di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Rimu pola nanam bali ras madu, olah minta madu, ku milik sitik lah bagi Setelah saya sampai di desa yang saya tuju, saya langsung bertanya kepada warga sekitar di mana letak lumbung padi yang berada di desa tersebut. Setelah saya bertanya kepada warga sekitar, saya langsung dituju untuk ke rumah pemilik lumbung tersebut untuk meminta izin agar saya dapat memvideokan atau mengambil video dan gambar serta mewawancarai pemilik lumbung tersebut. Setelah saya bertemu dengan pemilik lumbung ini, saya langsung meminta izin agar saya dapat memvideokan serta mewawancarai pemilik lumbung tersebut. Lumbung padi yang saya datangin ini berada di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Di Desa Cinta Rakyat ini memiliki 2 lumbung padi yang berjumlah 2 lumbung. Akan tetapi lumbung yang satunya pemiliknya lagi pergi keluar kota, jadi hanya 1 lumbung saja yang dapat saya ambil videonya, dan itu lumbung pemilik ibu tersebut. Lumbung padi ini milik seorang ibu atau milik seorang bibi yang bernama Mas Tabru Sembiring yang berumur 67 tahun. Lumbung padi adalah lumbung atau tempat yang digunakan warga untuk menyimpan dan mengeringkan padi yang telah dipanen. Tujuan dibangunnya lumbung ini selain tempat untuk menyimpan hasil panen, lumbung padi ini juga berperan untuk mengatasi kekurangan pangan pada saat petani mengalami gagal panen atau pada saat musim pencekik. Atau lumbung ini sebagai tempat stok atau persediaan ketika musim panen gagal atau kering. Lumbung padi ini berada tidak jauh dari rumah si pemilik lumbung padi. Jaraknya sekitar hanya 10 atau 15 meter saja dari rumah pemilik lumbung padi tersebut. Lumbung padi ini sudah berdiri atau sudah dibangun dari sejak 40 tahun yang lalu. Tidak banyak renovasi yang terjadi di lumbung padi tersebut. Hanya bagian atap saja yang sudah mengalami renovasi. Yang dulunya atapnya hanya dari daun tembiang atau yang sering kita dengar atap daun nipah yang dikeringkan, sekarang sudah berganti menjadi atap seng. Mengapa pemilik lumbung padi ini mengganti atapnya? Dikarenakan karena sudah banyak mengalami kebocoran yang akan menyebabkan lumbung tersebut menjadi rusak dan lapuk, serta akan menyebabkan atau berpengaruh kepada padi tersebut menjadi rusak. Lumbung ini sendiri berbentuk persegi panjang, yang bagian sisi kanan kiri atau depan belakangnya berbentuk persegi panjang. Bagian sisi kiri, depan, dan belakang lumbung tersebut terbuat dari papan kayu yang sangat tebal. Milik lumbung tersebut membuat pintu lumbungnya di bagian atas lumbung padi tersebut, dikarenakan agar dapat memudahkan atau agar dapat membuat kapasitas lumbung tersebut menjadi lebih besar. Lumbung padi ini memiliki 4 bagian sisi ruang, yang keempat sisi ruang tersebut berisi padi yang sudah memasuki bagian tahap pemisahan padi dari pokok padi tersebut.
Bibi Mas Tabru ini hanya memakai 2 ruangan lumbung saja, dan sisa 2 ruangan lumbung tersebut disewakan oleh bibi tersebut kepada warga sekitar yang tidak mempunyai lumbung. Lumbung padi ini memiliki kapasitas yang sangat lumayan besar, sekitar 150 kaleng atau kita dapat jumlahkan sekitar 1,5 ton, dikarenakan satu kaleng ini sekitar 10 kilo hitungannya dari bibi tersebut. Lumbung padi ini tidak langsung lantainya menyentuh dengan tanah. Ada batu yang menyangga atau menonggak lumbung padi ini. Dan lumbung padi ini tidak memakai tonggak atau penyangga dari kayu. Lumbung padi ini berjarak dari tanah sekitar setengah meter. Agar terhindar dari hama tikus serta lembabnya tanah yang akan mengakibatkan rusaknya padi di dalam lumbung serta kayu lumbung tersebut. Dikarenakan pemilik lumbung ini takut jika kayu yang menjadi tonggaknya akan mengalami lapuk dan cepat mengalami kerusakan. Selain digunakan untuk tempat menyimpan padi, lumbung ini bagian sisi lainnya digunakan oleh bibi Mas Tubru ini sebagai tempat menjemur buah pinang yang akan dijualnya kepada masyarakat. Untuk naik ke bagian pintu lumbung ini, kita harus memanjat dari tepian sisi lumbung tersebut agar kita dapat menggapai pintu lumbung tersebut. Setelah saya berbincang-bincang bersama bibi pemilik lumbung ini mengenai lumbung saya dan teman saya berinisiatif untuk membantu bibi ini menutup lumbung tersebut, dikarenakan bibi itu agak kesusahan menutup lumbung tersebut.